Selamat malam Bapak. Kita masuk ke LMS Gate. Kita lihat. Panggilan ini kini direkam Dalam bentuk video ya. Mohon izin Pak Yusuf, untuk studi kasus yang di artikel atau yang di 2 video? Yang di artikel Bu Vera ya. Oke, siap Bapak. Berarti yang di Baik. artikel. Terima kasih. Nggih. Boleh di share screen Bu Vera yang artikelnya. Saya tidak menyambung Bapak, mohon maaf. Ini kan ada 5 tingkatan ya, Bapak-bapak. Ada 5 tingkatan. Mungkin apakah kita bagi dulu sementara? Boleh minta di Kita share. bagi 3. Saya nggak pakai Oke, laptop. Buka lewat Iya. gimana pakai HP apa Pak? Bisa masuk ke HP. Ya, laptop bisa di share screen ya. Itunya apa namanya? Apa LMS-nya? saya coba. Iya. Berarti kita masuk membuat tiap level ini ya Bapak Ibu. TK, SD, SMP, SMA, SMK. Iya Pak, betul. Bu Vera, coba Iya, Pak. kita langsung masuk buat kolom di Word aja. Kita masukkan langsung sambil kita analisa tiap levelnya Bu. Jadi langsung eksekusi aja. Iya Bapak. Saya mau izin untuk Word-nya saya by laptop ya Pak, karena saya connect di handphone untuk saat ini. Ya, ya. Kita pakai laptop aja. Nanti bentar. Ini yang skenario ini ya. Yang situasi 1 TK ini ya. Iya, betul. Benar ya. Terus situasi yang SMA di video skenario kasus SMA, video skenario kasus SD. Sepertinya yang artikel saja Bapak, yang dibahas Jadi, 5 tingkatan. situasi TK ini. Betul. Kita cari kompetensinya Bu ya. Iya Pak. Mohon izin sudah dibuka semua Kak artikelnya Pak Ibu. Ini sudah yang Bu Ceria ya, benar ya? Iya betul. Ini Oke. saya menyalin dari sini.
Berarti kita nggak jadi yang pakai SD SMA ya. Cuma skenario-nya cuma yang situasi satu TK ini aja. TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pak. Semua Kita jenjang. semua jenjang, Pak, kita buat. Berarti pakai yang video itu juga. Video untuk pemahaman aja mungkin ya, kalau saya Iya, lihat ya. Jadi betul. gini Pak, ini kalau dilihat itu skenario-nya yang artikel itu cuma TK saja. Jadi nggak ada 1 sampai SD, SMP, 8 SMA. halaman itu. 1 sampai 8 Berapa halaman halaman itu ya, ini? 10. 10, 10. Contohnya yang mana? 10 Iya. halaman. Apun Pak Gio. Saya cuma ketemu yang satu. Downloadnya di mana ini? Benar, Pak. Geser ke bawah itu kan ada situasi 1 TK, Pak. Iya betul. Ha? Terus? Situasi 2 SD ya. Oh itu ada bawahnya ada lagi gitu ya? Iya, 8 halaman Saya lah, Pak. kekunci. Salah. Oh, iya sih. 10 halaman, 10 halaman. Kurang lebih. Mungkin 10 bisa halaman. disimpan. Tak lihat via WhatsApp Sebentar. atau dikirim ke saya. Soalnya di saya ini cuma ke satu. Saya bisanya lihat yang satu aja. Gitu. Bentar, Pak. Ibu Vera sudah itu ya, masuk ke Word ya. Sudah, Pak. Sebentar Pak Gio, kita coba analisa yang kelihatan dulu Mawan, Gio. Kelihatan STK-nya. Oke, nanti Saya cuma kelihatan kelihatan STK aja. dan dianalisa 4 itu kan, 4 kolom tadi. Tetap 4 kolomnya ada. Apa? Ada nggak? Aku nggak potret tadi. Iya. Yang kolom itu. Kan intinya gini Pak Gio, mungkin kita lihat tahapannya dulu. Mulai RPP kan nanti mungkin kita masuk ke KD seperti biasanya mungkin ya. Kompetensi dasarnya yang diminta di TK itu sudah situasi satunya itu nanti kita analisa. Lanjut ke tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, rutut aja mungkin ya. Terus kegiatan pembelajaran atau langkah-langkahnya mulai dari pendahuluan, inti penutup, asesmen, refleksi ya. Lanjut ke sekalian itu apa penilaiannya dalam model-model rubrik atau bagaimana nanti lihat, kita pecahkan dulu satu, nanti kalau sudah alurnya satu selesai kita mungkin bisa nanti ke bawah. Kita coba lihat kompetensi dasarnya dulu aja Pak di situasi satu Pak Gio. Ya, jadi yang pertanyaannya yang di nomor 1 itu terkait dengan bagaimana kebutuhan belajar siswa untuk dipenuhi guru tersebut. Jadi kebutuhan belajar apa yang mungkin dipenuhi guru tersebut. Caranya gurunya. Diketik Bu, di Word. Terus yang kedua, ini yang kotak tadi. Iya, yang di kotak. Cuman saya agak nulis. Iya, nggak apa-apa, Kak. Nanti saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan.
Ya. Itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Benar ini ya? Yang nol berapa Bapak? Bagaimana? Yang ini. Ya kan? Kalau dilihat juga dari skenario pembelajaran yang ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, itu yang pertama, ya. Terus bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, lalu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, gitu ya. Iya, betul. Oke. Oke, monggo. Bisa dilihat dari yang TK dulu. Ini mau dibahas yang TK dulu. Intinya kan saya lihat ini kan rata-rata Pak untuk siswa di kelas TK itu pemahamannya mereka sebagian besar itu memahami konsepnya Bu Ceria Pak. Saya lihat Pak. Coba tingkat pemahamannya. Izin baca sebentar ya Bapak. Ini kan modelnya model daring ya ini Bu Ceria ini Bu ya. Iya, Iya, masakan betul. juga. Harus buka download bisa. Nah, kalau KD-nya mungkin kompetensinya dasarnya itu kan kognitif Bu ya itu ya. Iya Bapak. Bagaimana kalau ke KD-nya yang KD1 ya memahami dan menerapkan bahasanya Bu ya mungkin. Yang poin saat ini ya. Menerapkan apa ya ini ya situasi tadi itu ada tadi Pak kayak gitu. Memahami dan menerapkan korespondensi strip 1 ya. Betul Bu. Memahami dan menerapkan Korespondensi strip 1 betul ya. Konsep memahami dan menerapkan konsep korespondensi 1.1 ya. Konsep korespondensi 1.1 itu materi. Di materi Pak itu Pak. Iya betul Bu, di materi betul. Di materi. Nah, yang di atas Pak, memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1.1. Nah, itu memahami dan menerapkan KD-nya mungkin. Kompetensinya ya memperdalam pemahaman mereka tentang konsep korespondensi 1.1. Terus yang kedua itu konsep korespondensi dari situasi itu mungkin kalau tidak salah itu tentang perilaku jujur ya, disiplin,
santun gitu ya. Dari situasi di atas itu. Nilai-nilai yang mau diambil. Situasinya cara korespondensi. Maka sini mencari benda sebanyak yang dia instruksikan dan kemudian menggambarnya. Nah, kemudian akan beliau menghasilkan dalam dua moda tertulis audio. Nah, memfoto pekerjaan mereka karena itu banyak diberikan oleh Mikro, maka pekerjaan itu mereka bekerja membantu mereka membutuhkan bantuan mengatur janji dengan ini intinya modelnya daring. Nah, kan tugasannya kalau daring ini mungkin tadi kolomnya 4 itu apa Bu? Yang jadi acuan bisa kirim ke WA Bu. Yang saya lihat dikirim di WA. Kolomnya itu Pak. Ya belum. Kolomnya itu Pak. Oh ini dikirim Pak Yusuf. Iya, gitu. Cara guru menentukan kebutuhan belajar murid itu kolom. Itu kolom yang kedua. Terus menentukan kebutuhan belajar murid. Tadi memahami dan menerapkan korespondensi tadi ya. Iya. Itu Pemahaman dan penerapan konsep korespondensi. Nah, itu yang kolom nomor 2, betul Pak? Kalau 2 ini kayaknya caranya guru menentukan Iya, kebutuhan mungkin belajar. daring tadi sih. Caranya. Itu kayaknya tergantung gaya belajar. Bukan yang modal daring itu. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Caranya dengan Melakukan pertemuan daring melalui Zoom. Dan mereview kembali konsep korespondensi 1.1 melalui ya betul Bu. Ya betul. Untuk caranya guru memberikan tugas melalui pesan WhatsApp dan dengan audio ya. Instruksinya Bu Ceria itu tadi loh Bu di atas. Itu kalau saya lihat kan melalui daring, tadi penugasannya mungkin melalui grup WhatsApp. Oke. Kalau daring itu kalau kami lihat mungkin nantinya arahnya mungkin gurunya tersebut menentukan kebutuhannya melalui yaitu tadi Zoom dan kebutuhan belajar. Secara guru tersebut menentukan kebutuhan. Caranya menentukan kebutuhan. Bukan yang meminta murid-muridnya mencari benda. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Memberikan tugas meminta murid-muridnya mencari benda. Untuk pembelajaran diferensiasinya, yang ketiga baru yang untuk memudahkan murid-muridnya, Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 moda. Itu kan diferensiasinya ya, strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama secara tertulis, yang kedua dengan audio. Tapi itu yang nomor 3. Oh, yang poin 2 itu tadi cara guru itu sudah Bu, belum? Cara guru menentukan kebutuhan belajar murid, melakukan pertemuan melalui Zoom, melakukan review pembelajaran korespondensi. Dengan bisa ditambahkan ini mungkin Bu, metode diskusi bisa? Tidak bisa? Diskusi Pak. Iya. Pak, anak TK nggak ada. Tidak bisa ya? Penugasan aja ya? Iya, ya. Ya, penugasan dan yang itu, tadi. yang meminta murid mencari benda itu Pak. Itu mungkin bisa. Penugasan melalui tertulis dan audio berarti ya? Boleh. Itu yang nomor 3. Nomor 3, cara guru menentukan diferensiasi. audio, tertulis, audio,
dan tertulis WhatsApp. Itu untuk yang nomor 3. Yang strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan. Poin 3. Ya, itu satunya pakai audio, satunya pakai foto WhatsApp ya. Kalau nggak salah kan ada 2 kan yang dipakai. Berarti berdasarkan gaya belajar ya. Ya, belajar. Iya, benar-benar. Berdasarkan saya belajar. Ada yang ngomong, ada yang saya belajar. Yang satu yang tertulis itu berarti kinestetik ya. Yang audio, Visual, audio kan berarti dia merekam ya. Intinya itu merekam Kalau- terus mau cek. Itu Kalau yang nomor poin 4 itu guru tersebut melakukan penilaian, itu modenya atau apanya, Pak? Dengan melalui model foto di WhatsApp dikirim gitu ya bisa? benar. Yang pertama itu dengan foto Memfoto melalui pekerjaan WhatsApp. mereka, coba Bu, memfoto Ya, pekerjaan satu mereka kirim. dan mengirimkannya melalui WhatsApp. Ya. Oke. Nah, itu untuk yang penilaiannya. Jadi Penilaiannya. satunya foto, Nah, satunya penilaiannya mengirimkan foto, satunya mengirimkan mengirimkan foto audio. pekerjaan dan melalui WhatsApp. Sama satunya Audio. Mengirimkan pesan suara, Pak. Pesan suara. oke, oke. Oke, siap. Sudah? Poin 1, situasi 1. menggunakan Ada ini juga. Ya, ini juga, Pak. Yang penilaian itu juga ini meminta murid bantuan orang tua untuk memfoto pekerjaan mereka Oke. dan Dokumentasi mengirim kegiatan. dokumentasi kegiatan anaknya. Oke, siap. Jadi entah itu anaknya lagi merekam atau anaknya lagi itu. Yang poin pengiriman pesan. nah, sudah poin 1 Ya. sudah tadi Bu, poin 1 sudah. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru sudah. Pesan dan audio. Dilihat lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 sudah ya. Sama Pak Gio, nomor 1 sudah keisi tadi. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi sudah. Sudah memahami menerapkan. Oke. Cara guru tersebut menentukan kebutuhan sampun Bu. Sudah yang ketiga tadi Pak. melakukan Strateginya tadi, visual tadi. Untuk cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar sudah ya, poin 3 ya sudah. Yang poin 3 tak ulangi Bu Vera ya. Ulang. Yang Dari poin awal 3. kita coba dari awal Bu, analisa lagi Bu. Kita review Bu. Yang Poin poin 3 ya. Yang poin Poin 1 dulu Pak. Dari Yang poin poin 1 mungkin Pak. Mungkin kita urutkan. 1 kan memahami dan menerapkan konsep korespondensi 1.1. Oke, siap. Ya Poin toh, 2, oke. bukan itu yang ingin dijelaskan. Terus yang kedua, cara guru. menentukan kebutuhannya. Jadi cara pembelajarannya dengan daring dengan Zoom, lalu memberikan review pembelajaran korespondensi, Oke, siap. dan ini memberikan penugasan yang untuk Yang meminta murid-murid. Poin 3 Pak. Oke, yang poin 3 Iya. itu kan untuk yang secara tertulis ini untuk yang 3 Bu Ceria menyajikan instruksinya dalam 2 model kan. Secara tertulis yang kemudian ia kirim melalui pesan WhatsApp kepada orang tua murid. Nah, itu yang pertama. Terus penilaian? Terus belum. Yang satunya lagi dengan audio yang ia kirim juga melalui pesan suara di WhatsApp. Untuk bagaimana guru tersebut melakukan penilaian melalui pekerjaan mereka lewat foto yang dikirimkan itu. Untuk penilaian saat murid bekerja, Bu Ceria meminta murid untuk memfoto pekerjaan mereka dan mengirimkan kepadanya melalui WhatsApp. Oke. Finish, sudah clear situasi 1. Itu ya Pak. Lanjut situasi 2 G. Ya, situasi 2. Oke. Di kasus SD. Oke. Nanti selebihnya Nah, saya Pak, akan bisa tambah ya. Ya, siap. Kita konsep Bisa lihat artikelnya, Mbak. Yang SD sama di atas itu.
Iya, saya soalnya nggak pakai laptop. Jadi saya minta dikirimin. Oke, Mungkin oke, ada siap. yang sudah Ini, download. sebentar, tak Saya kopikan sebentar, Pak. Tak kopikan sebentar ya. Sebentar, Jadi sebentar, saya nggak Pak. bisa lihat. Saya Oke, nggak bisa lihat sampai atas. oke. WA dibuka lagi, oke. Iya, Sabar, oke. Ini tak iya. anu dulu, pelan-pelan ini tak kopi. Belum finish, oke. Sebentar. Oke. Bentar, itu belum selesai itu. Bentar ada 2 kiriman untuk kasih 2. Bentar. Oh, di penjenengan kopi ya. Yang ini Ya, yang Pak Dermawan ini ya. bentar, Pak. Bentar. Ini ada lanjutannya, Pak. Bentar, Pak. Itu belum selesai, Pak. Itu, Pak. Nah, itu yang SD ya. Bentar ada lagi. Apa pasti dulu aja Pak. Gitu aja. Yang nomor 1 kayaknya terkait dengan pemahaman sistem organ tubuh manusia, terutama pencernaan. Iya. Pak Didik membuat skenario pembelajaran. Itu Pak Didik, Pak siapa itu? Kita foto cilik banget nih. Pak Dermawan ya. Aman. Betul nggak Pak aku ngirim itu Pak? Pas keliru aku lihat Pak. Betul. Ya. Aman. Pak Dermawan ya. Iya. Oke. Ada lagi sambungannya bentar lagi ya. Aku cilik banget ya elek di situ ya. Bentar. Ngapunten Pak Edi. Nganu laptop soalnya. Di WA, saya kirim di WA. Pakai HP. Iya. Iya, Saya kirim sudah. Enggak ngapunten ini saya enggak ini maksudnya ya, Kak. Ready enggak apa ya. Siap. Oke Pak. Ini orang laptop. Iki masalah ke laptop itu. Bentar ya Bu Lina ya. Bu Vera sih. Bentar ya. Iya Pak, saya juga lagi sambil. Ya, sambil analisa dulu Bu. Ini tak bantu kirim Pak Gio ini ya Kak. Dermawan pun siap mengajar. Oh iya, di awal pembelajaran. Oh, Pak Dermawan pun siap mengajar ya Pak? Adalah guru sekolah dasar. Minggu depan. Bu Vera nggak bisa download. Bentar, Pak. Aman. Pak Dermawan guru sistem organ tubuh. Oke. Dermawan ini. Oke. Sesuai kebutuhannya sumber daya yang disiapkan adalah sebuah poster berbagai bacaan. Oke. Menyediakan sumber daya belajar. Oke. Yang berpus artikel untuk murid yang kemampuannya kurang. Oh, gitu. Jelas Pak Dermawan tidak ada komputer tapi tetap mencoba mengunduh lewat handphone video singkat. Pertanyaan yang pertama adalah sama ya, kebutuhan belajar siswa. Ya. Bagaimana opo? Pemahaman ya Bu ya kalau ada poster itu ya, benar ya? Iya. Jadi yang pertama nih ya Pak, pemahaman. Memahami cara kerja sistem pencernaan, betul? Memahami. Bagaimana kebutuhan belajarmu? Oh, apakah? Salah. Memahami bagaimana cara kerja. Memahami cara kerja sistem pencernaan ya, kayak iya ini. Bentar Pak, baca dulu Pak. Kata Pak Endi. Anak-anak masih lewat proses tanya jawab. Proses tanya jawab, ia juga memastikan berwujud dengan sistem. Tanya jawab itu masuk apa Bu kalau di situ poin 1, 2, 3, 4? Model. Gaya tanya belajar. Jawab. Gaya belajar. Benar. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan ya. Iya, itu kan lewat proses itu kayaknya juga, Pak. Ya. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan. Oh, itu yang berdiferensiasi ya. Kontennya dia. Nah,
Setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan. Tentang kegiatan sebagainya. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan tersebut saat jam pelajaran IPA. Nah, terus observasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Mengobservasi dan memantau perkembangan kelompok mengajukan pertanyaan. Untuk ini gini ya. Berarti Pak Dermawan membagi dengan 3 kelompok dalam capaian pembelajaran mereka yang tingkat kategorinya tinggi, sedang, dan kurang ya. Soalnya di sini ada yang kemampuan sedang, dia meminta sebuah cerita narasi. Nah, untuk kemampuan murid yang tinggi, saya meminta membuat sebuah cerita kreatif. Oh gitu Bu, membagi dengan 3 kategori yang diferensiasinya Bu. Proses berarti ya Pak ya, sesuai dengan tingkat pemahaman murid, tingkat kemampuan. Kemampuan atau capaian pembelajaran ya. Jadi hasil capaian pembelajaran. Ya, Tadi ada poster. strategi pembelajaran berdiferensi apa yang ia gunakan? Ini kayaknya pakai asesmen diagnostik ini Bu, yang poin 3 strategi pembelajarannya. Dengan membuat 3 kategori capaian pembelajaran tinggi, sedang, kurang. Berarti penilaian, masuk penilaian. Ini capaian hasil belajar ya. Itu di asesmennya ya. Mengukur kemampuan itu ya. Penilaiannya dengan memakai asesmen diagnostik awal ya. Dengan kategori capaian pembelajaran yang tinggi, sedang, dan kurang. Begitu kira-kira. Bu Vera ngetik berapa? Aduh. Bu Vera itu fokus ke poin berapa ini? Saya fokus ke 4 Pak. Kan tadi yang Pak Hendi terkait dengan penilaian. Ya. Tadi kan juga observasi kan Pak Dermawan. Terus ada penilaian diagnostik. Nanti selebihnya nanti saya bantu jelaskan di ya. Asesmen diagnostik ini ya yang penilaian Pak. Yo pripun Pak untuk penilaiannya. Dari bawah sendiri kelihatan Pak itu Pak. Ada tinggi, sedang, dan kurang. Ya pakai kategori itu Pak Dermawan. Kalau dari saya, pertama guru melakukan penilaian formatif dengan mengamati dan mencatat respon murid selama kegiatan berlangsung, yaitu observasi tadi ya. Ya asesmen Terus diagnostik tadi Pak. Ya pakainya asesmen diagnostik. Penilaian sumatif dilakukan dengan tugas yang berjenjang. Nah, berjenjangnya itu tadi klasifikasinya tinggi, kurang, sedang. Ya, di mana tingkat kesulitan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing murid tadi ya. Oke, hasilnya nanti bisa dilihat. Terus asesmen diagnostik atau observasi dan berkelanjutan nih Pak ya. Sudah Bu Vera mungkin paham sudah alurnya kata-katanya mungkin. Poin 1 Pak Dia sudah ketemu kebutuhan Bentar, Pak. Kalau dari poin 1 yang dipenuhi oleh guru adalah mengenai tentang kebutuhan belajar murid dengan berbagai tingkat kemampuan membaca dan pemahaman konsep, yaitu konsep kerja sistem organ pencernaan ya. Memahami dan jadi guru ingin memenuhi kebutuhan belajar. Yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 ya. Nomor 1 Pak. Nomor 1. Kebutuhan belajar muridnya itu berarti chat aja ke Bu Vera ya. Iya. Kalau di chat nanti kita bukan forum diskusi, kita dipantau soalnya. Cara. Enggak, maksudnya kita tulis di situ nanti panjenengan apa namanya? Oh ya. Oh kita nanti tinggal nambahin gitu. Oke, tidak apa-apa. Ya. Karena forumnya forum diskusi, ya nanti kita lanjut Bu Vera setelah ketik nanti bisa direview lagi. Jadi yang kalau saya ngomongkan terus Bu Vera ngetik kan kesusahan. Oke.
Poin 2 Pak Gio. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Kebutuhan belajarnya dengan satu kakek. Bentar. Ini yang poin 1 Bu Vera. Baca singkat. Terus yang poin 2, bagaimana cara menentukan kebutuhan belajar murid? Guru menentukan kebutuhan belajar dengan cara mengelompokkan murid berdasar kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Membaca. Kalau saya tadi jenengan bilang pakai asesmen, berarti membagi kata-katanya pakai capaian pembelajaran sesuai itu Pak. Pakai capaian pembelajaran Pak. Karena di akhir penilaian tadi kita diskusinya lewat formatif. Berarti ya yang dibuat acuan kita capaian pembelajarannya. Kata-katanya gimana Pak Gio? Maksudnya gimana Pak? Saya bingung. Oke, Pak Gio tadi coba yang Pak Gio tadi nanti saya menanggapi. Coba Pak Gio tadi. Jadi bagaimana caranya guru tadi menentukan kebutuhan belajar? Oke. Guru menentukan kebutuhan belajarnya dengan mengelompokkan murid, Ya. Oke. ya kan? Berdasarkan kemampuan membaca. Bentar. Berarti sesuai pemahaman literasinya Pak ya ini ya. Ada Iya. poster, diagram. Ada yang pakai poster, ada yang Iya. artikel, ada yang menyaksikan video ya sebenarnya. Oke, siap. Di kelas tidak ada komputer kan, pinjam perpus kan akhirnya ini. Mengunduh lewat handphone akhirnya videonya. Oke. Oke. Mengelompokkan pemahaman ya. Pemahaman membaca siswa gitu. Ya, berdasarkan kemampuan membaca siswa. Murid, karena ini Murid. ya. Sudah berbeda? Pengelompokan murid berdasarkan kemampuan membaca. Ya, Oke. sudah. Pemahaman atau membaca? Pengelompokan Membaca. berdasarkan kemampuan Membaca. membaca. Berarti fokusnya membacanya, memahami tentang materi itu. Pemahaman itu. Kemampuan membaca aja berarti ya. Karena kan yang dibagikan komi artikel ya. Itu bacaan tentang organ tubuh ya Pak. Artikel komik itu bacaan atau gimana? Ya, misal bacaan. Poin 3 kita lanjut Bu. Nanti kita review lagi kalau ada masukan lagi. Ya. Ya. Strategi pembelajarannya Pak. Sudah jelas tadi strateginya. Ya, diferensiasi konten ya. Terus menentukan berbagai sumber ajar, diferensiasi proses. Produk tadi. Terus, oh ya, sama ini. Pemberian tugas berjenjang nggak sih? Ada pemberian tugas berjenjang nggak? Di poin berapa itu Pak? Ya, yang ketiga. Oh, poin 3. 10 berjenjang. Nah, Membuat ya. jadi kan diferensiasi kontennya sudah, diferensiasi prosesnya sudah. Terus ada pemberian tugas nggak tadi? Situ ya. Pemberian tugas berjenjang dengan tingkat kesulitan yang diferensiasi objek. Ya yang sangat tinggi dia akan produk. Ya. Berarti pemberian tugas yang berjenjang dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Atau dengan kemampuan kelompok masih ada ya, memberikan tugas ya. Ada itu Pak, karena di sini ada penilaian di situ di poin 10. Ya, kan kemudian melakukan penilaian gitu deh. Ya. Okay. Nah, itu kan nanti penilaiannya ya itu ya. Ya, aktif sesuai dengan formatif. Pemberian tugas berjenjang yang disesuaikan dengan kemampuan murid. Kemampuan murid. Capaian pembelajaran murid, Bu. Kemampuan capaian pembelajaran. Ya. Capaian pembelajaran. Capaian yang dikatakan capaian kalau saya lihat ya, tidak apa-apa kita nanti direview lagi. Apa-apa. Terserah sih kalau itu nggak apa-apa. Capaian pembelajaran murid. Jadi maksudnya Pak Hendi kan sesuai di pemahaman bacaan seberapa, terus diberikan tugas sesuai dengan kategori ada tinggi, yang paham, yang tak paham, mono sing. Capaian pembelajaran. Ini Bu Vera?
Finish, Pak. Oke, Selanjutnya masuk nomor situasi 3. Dikirim lagi atau gimana Pak Gio? Ini lagi diunduh Iya, nanti Pak. nggak kepanjangan sampai. Diunduh Saya aja. diunding diunduh sih, Pak. Tak wacane Iya. dhewe. Oke siap, aku kok sawangan nanti nggak melayani. Oh, aku gak ono Siap, ngono ya. siap. Beneran, Oke. Pak. Kuwi opo? Oke, ini saya kirim. Ya. Contoh skenario ya judulnya, nggih. Iya. Pak Dudidam, guru mengajarkan murid materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menangkap makna secara kontekstual. Bentar Pak, ini saya kirim Kak Gio. Bentar. Ampun Pak Gio, belum? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Saya lihat. Oke. Fungsi sosial struktur. Oh, ini ya. Contoh skenario. Ah, iki lho, Pak. Ah, ini ya enak, Pak. Mantap, Iya, Pak ini. Makasih. Iklan tentang produk dan jasa. Skenario Di pembelajarannya diskusi seluruh kelas. Pak Dudi Dam iki ya. Ya, diskusi, kemudian kerja Pak individu, kerja kelompok kecil, membuat kelompok kecil. SMP Pak Dudi Dam. Pelajaran kebutuhan daya belajar murid poin 1. Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Murid diminta untuk membuat kelompok. Kemudian kebutuhan lagi kelompok besar diskusi. Ya. Kebutuhan belajar. Oh, setelah kelompok dilepas lagi kelompoknya, kemudian memberikan tugas individu lagi. Penugasannya sesuai dengan kemampuan murid, pemahaman dan kemampuan murid. Itu penugasannya. Kalau yang individu, tugas individunya. Tetap Pak, ini asesmennya gimana nih? Bentar, Pak. Pakai, Pak. Kita alon-alon. Galap-galap ya. Oke. Mendorong Awan. memilih lokasi kelas yang penting. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Bu Vera ketemu? saya ketemu yang diferensiasi ininya, Pak. Proses sama apa ini namanya? Gak apa-apa, Bu. Ditulis kemauan, Bu. Ya, Pak ya. Sarah. Saya Bu Vera yang buka Word. Jadi enak. Saya ngewain di kandung. Ini. Bu Vera ketik dulu siapa apa. Kalau saya sudah menemukan yang penilaian. Oke. Itu Penilaian. atau formatif sebagai diagnostik atau bagaimana? Observasi atau bagaimana itu? Setelah kelompok. Oke, untuk
saya ini apa Bu Vera dulu. Bu Vera dulu diselesaikan. Bu Vera dulu. Coba Bu Vera dulu. Coba. Nanti kita menanggapi itu. Kalau saya terkait dengan diferensiasi prosesnya, karena beliau kan menggunakan berbagai metode. Yang pertama ada diskusi, terus ada kelompok kecil sama tugas individu. Yang di poin 1, 2, 3 itu kan terkait bagaimana proses pembelajarannya. Oke, siap. Oke. Seperti itu. Secara keseluruhan, Bapak. Berarti Bu Vera tadi yang diferensiasi proses itu pertama diskusi, kerja individu kelompok, kerja individu atau pasangan dan kerja kelompok ya. Tugas Ya. kelompok lanjut ke tugas individu. Diskusi kelompok individu. Oke, siap. Terus kalau tugas itu diferensiasi apa namanya, Bu? Kalau pemberian tugas, Bu? Kalau penugasan, Diferensiasi apa? Kalau penugasan ini tugasnya berjenjang sesuai dengan kemampuan murid. Berarti gaya belajarnya di situ. Konkret, semi terstruktur dan konseptual. Yang berusaha dipenuhi guru tersebut. Ya. Jadi yang bisa dipenuhi guru tersebut materinya kan tentang iklan ini. Kontekstual, terstruktur, konkret gitu. Kebutuhan belajar. Iya, jadi menyediakan skenario tugas berjenjang sesuai kemampuan murid. Diferensiasi apa tugas itu? Diferensiasi tugas itu. Menyediakan tugas Yang di bagian di bawah, bukan di bawahnya. Poin berapa? Berarti poin berbeda nanti. Ya, betul. Strategi. Nah, itu diferensiasi tugas. Oh ya. Menyediakan skenario tugas berjenjang sesuai dengan kemampuanmu. Itu kebutuhan belajar juga? Itu strategi pembelajarannya. Oh, strateginya. Kalau menentukan kebutuhan belajar muridnya kan kalau kebutuhannya cara menentukan pembelajaran. Apa Bu Vera? Sudah, Pak. Untuk penilaiannya? Penilaian itu dilakukan dengan yang pertama tadi ya Pak, yang apa namanya, observasi. Guru melakukan observasi terhadap proses diskusi. Diskusi ya? Iya, mengamati proses diskusi dan interaksi murid itu penilaian formatif ya, masuk formatif. Kalau diskusi enggak sih kayak Pak. Kalau Penilaian, iya. Maksudnya guru melakukan observasi dalam proses diskusi. Jadi maksudnya gurunya mengamati ketika proses diskusi anak ini kayak gimana. Berarti pakai rubrik ya itu kalau cek mengamati ya, checklist ya? Oh, pakai Pak. Pakai Pak. Kalau kami pakai. Oke. Jadi setiap misalnya saya di level SMA untuk penilaian format diskusi itu kami ada rubriknya. Jadi bagaimana pemahaman anak ini itu ada. Itu termasuk penilaian formatif Pak. Itu level SMA ya Pak ya. Itu level SMA. Fokus kembali Pak ke penilaiannya di situasi 3 Pak. Terus
untuk penilaian sumatifnya itu, guru memberikan tugas individu yang sesuai dengan tingkat kemampuan murid. Asesmen sumatifnya. Kalau sumatif atau formatif? Jadi kan tadi guru memberikan tugas individu sesuai dengan tingkat kemampuan ya. Betul. Oke, betul, Pak. Benar ya Pak ya? Oh, Capaian, setelah, capaian pembelajaran. jadi setelah oke. Oh iya benar. Berarti Bisa poin 2 Desi, Bu Vera bisa. Cara menentukan kebutuhan belajar murid. Oke, kalau dari saya, guru menentukan kebutuhan belajar melalui observasi dan penyesuaian kegiatan berdasarkan tingkat pemahaman murid terhadap konsep iklannya. Guru, contohnya Bu ya, sorry Bu. Oke, siap. Melalui observasi dan Pemahaman, Dan kebutuhan belajar melalui observasi dan penyesuaian pemahaman kegiatan. itu. Ya, berdasarkan penyesuaian kegiatan. Penyesuaian kegiatan. Kegiatan tingkat berdasarkan tingkat pemahaman murid pemahaman murid. terhadap konsep iklan. Oke. Penilaiannya 2 ya, Bapak-bapak. Formatif sama sumatif. Iya Bu, Ya, Formatif dan formatif Bu. oke. Ini yang poin 2, Bu, ada lagi Bu, satu lagi. Oke. Terus yang kedua setelah tadi ya sudah apa namanya? Setelah itu guru memberikan tugas dengan tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan kemampuan murid. Pemberian tugas sesuai dengan kemampuan murid, tingkat kemampuan murid. Kayak gitu sih, Pak Bu. Terus yang poin pertama, Bu. Poin pertama, Nah, kan ini sudah ya, poinnya kan ini, terus ditambah Bu dengan cara memberikan variasi dalam metode pembelajaran. ini nanti kalau di waktu presentasi kan kita nggak tahu nanti dapatnya yang mana kan Bapak-bapak. Berarti Oke, nanti siap. harus dijelaskan juga ini tahu nanti apa misal Itu variasinya nanti apa dari aja. RPP kayaknya. Itu nanti dari RPP kayaknya Bu. Kalau sudah tahu seperti itu Bu. Yang nomor Oke. 1 itu di bagian depannya boleh minta tolong ditambahi kalimat seperti ini Bu. Di nomor Nomor 1, poin nomor 1 bagian depannya. 1. Ini materi ini ya, ini materinya ini ya. Pemahaman konten blog ini ya, benar ya? Pemahaman Benar ya, konteks itu ya. terkait fungsi. Iya, benar. Jadi kalimat depannya ditambahi guru memenuhi kebutuhan belajar mengenai materi
Sudah. Itu tak. Oh, mengenai Jadi, materi guru pemahaman. memenuhi kebutuhan belajar mengenai materi pemahaman konsep dengan cara memberikan variasi dalam metode pembelajaran. Berarti diferensiasi konten ya. Berarti memberikan berbagai variasi pembelajaran. Metode pembelajaran. Variasi metode pembelajaran. Oke. Nah, berarti itu bukan Bu Vera, tapi diferensiasi prosesnya panjenengan itu masuknya ke benar yang panjenengan Bu, bukan diferensiasi konten Bu. Kontennya nggak usah, benar yang diferensiasi proses. Maksudnya gini, maksud saya itu diferensiasi proses itu memberikan berbagai variasi metode pembelajaran yang panjenengan maksud yang panjenengan. Jadi gini, memberikan berbagai variasi metode pembelajaran itu ditulis di diferensiasi proses. Iya, di awal. Oh, di awal benar. Jadi, nah itu dihapus, ditaruh di diskusi. Guru memberikan berbagai variasi metode pembelajaran. Contohnya diskusi, ya ini ya. Contohnya diskusi bersama, kelompok kecil, tugas individu, serta apa itu. Dengan melakukan diskusi bersama kelompok kecil, tugas individu. Serta Ya, sertanya habis. Serta mulia. Itu kalau di Pendi. Kalau penilaiannya ditambahi model kuis bagaimana Pak untuk mengetahui pemahaman mereka untuk penilaiannya? Ada di situ di artikelnya ada kuis nggak Pak? Oh sudah ada di situ di kuisnya? Enggak, maksudnya di artikel. Maksudnya di sistemnya yang nanti kita presentasi Pak, ditambahi. Maksudnya di artikel yang tadi, yang artikel yang kita baca ada kuisnya nggak? Pak Dudidam masih kuis. Kalau Pak Dudidam masih kuis? Tidak hanya tidak. Kalau tidak ada, takutnya begitu ditulis nanti ditanyain kuisnya di mana? Oh, bingung. Oke, siap. Berarti kan benar harus dijelasin satu-satu nanti ya Pak ya. Di bagian mananya kok bisa dikatakan sumatif, formatif seperti itu ya? Nah, itu mungkin. Benar, oke, siap. Jadi belajar dari yang kemarin. Misalnya gini, kalau ditanya ini, kalau dari menurut saya, kalau misalnya tugas sumatif, terus tugas individu kenapa kok sumatif? Karena tadi penilaian formatifnya sudah ini Pak, sudah dikasih di observasi, diskusi dan sebagainya. Biasanya ketika guru itu menganggap satu ada penilaian yang penting seperti ulangan harian dan sebagainya gitu kan, atau penilaian yang utama lah, nah, itu biasanya ditaruh sumatif. Nah, pemahaman kognitif lebih kepada itu ya Pak ya? Lebih pengetahuannya, terus tugas individu ibaratnya kayak panjenengan ulangan gitu loh. Betul. Cuman ya memang kadang-kadang bisa dibilangin kayak tugas individu itu juga bisa dibuat sebagai penilaian formatif, ya nggak salah juga kayak gitu sih. Jadi tergantung gurunya mau naruh itu di mana gitu. Kalau di kebutuhan belajar murid, guru memberikan pemantik nggak Pak? Nggak usah. Kalau di apa itu Bu? Apa itu? Yang kebutuhan belajar murid poin 1. Nomor 1. Nggak perlu ya anak-anak dipantik, dikasih pemantik ya. Untuk pemahaman iklan itu. Untuk membuka di awal. Kira-kira. Yang poin 1. Kebutuhan belajar ini. Guru memberikan pemantik pertanyaan tentang iklan bisa? Cara menentukan mungkin Pak di bagian 2. Jadi diawali dengan pertanyaan pemantik atau bagaimana? Cara menentukan. Biasanya kan kita memantik dulu nih sebelum kita memberikan materi. Oh iya, itu yang pemantik tadi bisa ditaruh di poin yang kedua. Oke. Pertama, guru mengajukan pertanyaan pemantik ya. Oke.
merangsanglah pemahaman mereka ya, untuk mengetahui ya. Guru memberikan masukan pertanyaan otomatik. Ketika diskusi. Oke, siap. Ada sesi diskusi atau ketika diskusi, monggo. Sesi diskusi. Pertanyaan pemantik dalam sesi diskusi. Oke. Ya, kan itu kan ada tuh awal artikelnya. Ini ya Pak Buya, nanti kalau ditanyanya penilaian formatif sumatif, nanti kalau misalnya saya ada ini lagi nanti Pak Ya, apa tek. Pak Ya, langsung di tag Mas ya. ya. Lanjut Oke. poin berikutnya. Yang SMA. Iya, SMA. Betul. Iya. Bu Derana itu ya, betul. Iya, betul Pak Derana itu ya. Main. Poinnya di kalau gaya belajar di poin 1 kok saya lihat itu murid-murid disuruh belajar mandiri dulu Bu ya, itu kayaknya saya lihat ya. Saya harus nulis ya. Ntar Pak baca Pak. Untuk gaya belajar muridnya sesuai kebutuhan itu Tidak. Oh, enak Siti. murid dapat menganalisis. Oke. Ini meminta muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Berarti memberikan atau meminta murid mempelajari terlebih dahulu ya gaya belajarnya ya. Pembelajaran secara mandiri. Siap. Untuk memahami konsep sebelum diskusi, betul? Itu. Di poin 1. 1. Gaya belajar Dengan mandiri ya. memberikan Pembelajaran secara mandiri, kemudian itu untuk memahami konsep sebelum diskusi ya, konsep materinya ya. Dari atas pembelajaran mandiri. Itu ada artikel, koran, video ya. Artikel, materi koran, pembelajaran. sumber belajar berarti itu ya bahasanya ya. Ya, Pak. Konten ya. Ya. Saya fokus di poin 1 Bu ya. Saya belajar. Ya Pak, monggo Pak. Nanti kita coba lagi review. Siap. Sumber belajarnya konten. Bu Derana memberikan pertanyaan pemandu kuis tertulis. Menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Penukan balik.
Ya, Pak Gio sudah saya katakan ada yang ini, yang ketiga, poin 3. Diferensiasi kontennya itu terkait dengan ditambah ibu. Di yang depan mana Pak? diferensiasi konten, ya. Ya. di depan kata artikel ditambahi terlihat dalam penyediaan berbagai sumber belajar yang sesuai preferensi murid. Nah, itu yang koran video itu panjenengan kurung. Itu konten Pak ya, konten ya. Oke. Penyediaan berbagai sumber. Belajar. Dalam penyedia berbagai sumber belajar Penyediaan berbagai sumber belajar, bukan kan? durung ketulis ini di sini. Sudah diketik tak Bu? Kok diorti kak ganti ya Bu? Aku nih toko. Menyediakan berbagai sumber belajar, ya betul Pak. Ya betul. Menyediakan berbagai sumber belajar. Terlihat dalam penyediaan Terlihat dalam penyediaan berbagai sumber belajar. penyediaan Yang berbagai sesuai dengan terlihat dengan referensi murid. Yes. Nah, artikel, video dan sebagainya itu panjenengan forum dia. Terus referensi kan? referensi. PRI. Ini. Diferensiasi proses masuk Pak. Iya Pak Gio, itu ada prosesnya. Prosesnya kalau nggak salah menyiapkan beberapa pertanyaan kalau nggak salah itu ya. Tertulis. Nah itu dan terbuka dan memberikan umpan balik ya. Itu kegiatan apa Pak? Prosesnya Ibunya. Masuk jadi, ke ini ya, jadi pas diskusi ya. Pak. Penggunaan itu. Diskusi kuis. Prosesnya itu kan Bordera memberikan beberapa atau menyiapkan beberapa pertanyaan pada murid. Ah, itu berarti kuis dengan umpan balik antar murid. Oke, kuis tertulis ya, kuis tertulis ya. Proses kuis tertulis ya berarti ya. Kuis tertulis dengan umpan balik antar murid. Nah, tadi nama kuisnya apa? Nah, itu. Oke. Kuis dengan umpan balik antar murid. Kuis tertulis dengan umpan balik antar murid. Kalau antar murid kok gak penak ya piye Pak? Di request tadi piye Pak? Antar murid. Terhadap jawaban mungkin ya, terhadap jawaban dari temannya atau gimana? Dari satu atau dua temannya gitu ya? Umpan balik terhadap jawaban. Oh iya. Iya itu. Antar murid gitu aja, antar murid ya. Iya, antar murid. Iya. Antar murid apa? Oke, siap. Metode flip learning-nya dipakai di proses atau bagaimana? Itu iya Bu, metode flip learning itu jatuhnya apa? Diskusi Pak.
Diskusi, Pak. Diskusi ya. Diskusi. Jadi Iya. Berarti Ya, ambil diskusi aja, diskusi metodenya dengan metode Oke. bukan. Diskusi Diskusi dengan metode flip learning. diskusi dengan metode flip learning kan? Belum. Iya. Gitu. Diskusi. Oke. Flip learningnya terus penilaian formatifnya. Ada terkait dengan produk itu ada paket info digital. Ada di. Oke. Produk Penuh atau tugas itu. Ya kan? Iya, Paket info digital ya. Ya, identifikasi kayaknya itu ya, kayak lebih ke mengidentifikasi ya. Identifikasi dan Iya, memilih format paket info digital. Jadi difference proses yang produk murid diberikan tugas kan? Iya toh. ada penugasan, Pak. Apakah ada murid yang belum paham? Nah, kan ada penugasan, Pak. Di situ ada keterangan mungkin ada murid-murid yang tampak belum paham dan paham atau bagaimana ini. Murid dapat memilih. Oke. Info digital yang berisi identifikasi keanekaragaman hayati Indonesia, produknya ya. Oke. Bisa. Ini Pak Gia Sabun? Ada kalimat penambahan. Itu Bu, di kalimat tambahan di depannya, murid diberikan kebebasan. Kebebasan Sesuai kenyamanan mereka ya, sesuai kenyamanan mereka gitu. Iya, Bu. Kebebasan dalam ya. untuk memilih format paket info digital. Paket info digital. Ini dihapus aja ya? Apa itu? Atau nggak usah? Yang berisi identifikasi. Nanti kalau itu dihapus, di dalamnya dimasukkan video. Iya, di dalamnya Poster, dimasukkan digital. video. Poster sih. Di dalam kayak dalam kurung gitu gak apa-apa. Berarti itu nggak usah dihapus atau dihapus yang identifikasi. Enggak, jadi gini, yang paket info digital ya kan, terus dikasih dalam kurung video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara dan sebagainya. Terus Madonna lanjutnya yang berisi Oh ya, sebelumnya yang kebebasan itu kebebasan untuk memilih format sebelum format ya, memilih lokasi kasus nyata di Indonesia. Lokasi kasus nyata di Indonesia. Dan format paket. Wis. Oke, ini. Gimana Pak Endi? Bentar. Poin 2, cara menentukan kebutuhan belajar. Oke. Poin 2. Pertanyaan Pak Mandu tadi sudah ya.
Ini pertanyaan pemandu dalam diskusi. Dalam Guru diskusi. mengajukan pertanyaan pemandu dalam diskusi. Terus cara menentukan kebutuhan belajar. Jurnal apa ini? Jurnal refleks bukan ya? Iya itu. Jadi Jurnal refleksi. guru juga menilai pemahaman murid berdasarkan umpan balik yang diberikan antar murid, jurnal refleksi, dan partisipasi dalam diskusi. Oke, siap. Lanjut, Pak. Kurang 5 menit sudah dinotif. Oh iyalah. SMK. Ya Pak, ya Pak. Kita ke SMK, kita Jurnal lari. refleksi dan partisipasi dalam diskusi. Dan partisipasi. SMK kok tak tambahi, tak chat ya dalam diskusi. Kok kurang-kurang. Ya, nanti anunya tak tambah juga. Iya. Berbagi. Nanti. Ini saya coba SMK masuk ya? ke SMK ini sih. Pak, aku lemah Pak. Karena laptop aku lemah. Hampa kayaknya. Iya, karena laptop aku lemah. Oh, Pak Ceto. Pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, jenis-jenis transaksi. Informasi didapatkan bentuk poster PPT. Mengajukan pertanyaan yang kurang dimengerti. Diferensiasi konten itu ya masuk, Pak? Enggak ya? Sekedar Pak lagi membaca. Gak apa wis. Ditulis mawon dulu. Nanti Pak Hendi ya apa itu dulu. Nanti tak bantu kayak tadi paling. Kalau misalnya saya menemukan ide langsung. Kalau gaya belajar muridnya kayaknya ini pakai diferensiasi konten, tetap menyediakan berbagai sumber belajar, gitu. Karena di situ ada informasi pengerjaan, ada timelinenya, Pak. Bahkan murid-murid memilih sumber belajar yang paling relevan dan menarik. Diferensi prosesnya pembelajaran daring ya? Daring. Murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dalam bentuk poster PPT. Diberikan kebebasan untuk membuat rangkuman dari informasi dalam bentuk beragam. Contohnya poster PPT gitu. dalam bentuk Ya, diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu selain sumber belajar juga ini Bu, murid diberikan kebebasan untuk memilih bentuk presentasinya.
Dan Proses pakai itu Pak ya, menggali informasi sebanyak-banyaknya ya. Proses ya. Untuk penguatan menarik benang merah ya. Apa tadi Pak Hendi kata-kata yang tadi sebelumnya Pak? Menggali informasi itu bukan. Oke. Untuk Mandiri, itu kan prosesnya, jadi diberikan waktu pembelajaran mandiri mandiri. untuk murid menggali apa tadi? Menggali apa Pak Hendi tadi? Informasi. Oh ya, ada. Informasi. Untuk menarik benang merah, gitu dah. Menarik kesimpulan berarti ya. Oke. Dengan kecepatannya dengan kecepatan masing-masing. kecepatan Iya. kemampuan. Ya apa ya? Dikasih waktu nggak sih di situ? Timeline ada itu di situ. Berarti kecepatan ya. Iya, itu betul. Terus prosesnya pembelajaran mandiri sama pembelajaran kelompok. Mandiri Murid dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat. Umpan balik masuk Pak ya tetap ini ya. Umpan balik nanti masuk di Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan ya, memberikan umpan balik ya. Jawaban dari teman-teman mereka itu antar murid. Ya. yang mana? penilaian berarti. Masuk yang mana, Pak? Itu. Saya masuknya Nomor umpan 6 itu balik. Pak. Setelah itu Pak Zeta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok dan saling menguatkan pemahaman. Itu termasuk apa? Umpan balik atau bukan? Nah, menanggapi ya umpan balik. Gimana Pak? Yo. Untuk meningkatkan pemahaman lewat umpan balik masuk di mana itu? Berarti ikuti itu. Untuk melalui umpan balik itu berarti diskusi kan? Kolaborasi. Ya itu. Berarti itu ikut yang mana? Formal. Enggak, ini ikut yang poin berapa? Saya coba di nomor 1 Pak, gaya belajar. Oh alah. Ya. Nomor 1. Makanya aku bingung. Iya. Oh nomor 1. Iya, kolaborasi atau umpan balik itu. Jadi tiap murid itu antar teman untuk mengetahui pemahaman. Jadi ada umpan balik antar murid untuk mengetahui pemahaman. Kolaborasi bisa ya. Diskusi itu kan kolaborasi antar teman ya. Selanjutnya pakai umpan balik untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman sesama murid. Ini yang nomor 1 ya Pak, poin nomor 1 ya. Ya belajar ya. Murid dibebaskan untuk membuat rangkuman-rangkuman. Gimana Pak Gio? Poin berapa Pak? Data. Oh itu yang tadi, yang apa namanya, yang di nomor 3 Pak. Kalau yang panjenengan tadi ikut yang apa namanya, diferensiasi produk punya Bu Hasil akhir. Ya. Masuk Hendi. Monggo kalau bisa nih monggo. Kalau ini yang nomor 2. Penentuan kebutuhan belajarnya. Pertama itu guru menentukan kebutuhan belajar melalui asesmen informal. Jadi ketika memantau diskusi di WA Group dan mengevaluasi hasil eksplorasi mandiri. Melalui WA dan mengevaluasi hasil eksplorasi mandiri. Terus yang kedua, guru mengidentifikasi
Guru mengidentifikasi miskonsepsi yang dialami murid. Jadi kalau pemahamannya masih keliru-keliru ya. Itu Menyediakan sesi tambahan secara daring untuk membantu murid yang membutuhkan klarifikasi. ya Bapak, oke. Oh. Monggo ke room utama, Oh Bu. iya. Kita satu. Yang Lewat membutuhkan doanya masih klarifikasi. sewi, Bu. Diskusi. Siap. Hah? Oke. Yang Oke, mana Pak. yang sih Bapak? Saya gini. kembali Pak Gio. Oh iya, Ya, Pak. disimpan dulu ya. Sudah. Nanti saya Kita live share. ya. Saya live ya. Oke, terima kasih kita bertemu. Ya, terima kasih.